Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga berkata, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pilih kehidupan kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Kau akan selamat dan hidupmu diberkati. Puji nama Tuhan, dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah pemberi jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Wahyu 1 ayat 17-18. Demikian bunyi firman Allah. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkatalah, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji nama Tuhan. Jadi jelas di sini kita bisa melihat bagaimana kitab Wahyu mengungkapkan, kalau kita membaca kitab Wahyu ini, maka kita akan melihat dengan jelas pengungkapan pribadi Yesus Kristus secara lengkap, dan yaitu Alfa dan Omega. Dan kemudian kita juga akan, kalau kita membaca kitab Wahyu ini juga kita akan diberikan peringatan-peringatan yang serius dan juga sekaligus pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Jadi tetapi saya tidak sedang mengarah kepada itu, tapi saya mau mengatakan kepada kita ada hal yang perlu kita tahu, bahwa dalam kehidupan ini tema kita adalah jaminan Yesus bagi orang yang percaya. Jadi jaminan Yesus bagi orang percaya, yang pertama itu hanya Yesus. Jadi hanya Yesus saja, jadi tidak ada yang lain. Hanya Yesus saja. Dengar, hanya Yesus saja yang dapat membebaskan kita dari perbudakan kekal, dari perbudakan kekal setan itu, ya. Saya bacakan dulu satu ayat bagi kita, 3 ayat lah, ya, supaya lengkap. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, 9, dan 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir daripada Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi jelas di sini hanya Yesus yang dapat membebaskan orang dari perbudakan dosa. Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga iblis tidak berdaya atas orang-orang percaya. Iblis tidak dapat memperbudak orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena mereka sudah dimerdekakan, karena mereka sudah dibebaskan oleh Yesus. Tidak ada satupun
yang dapat membebaskan kita dari dosa terkecuali Yesus Kristus. Dan itu sebabnya jaminan Kristus ini mari kita tanggapi dengan sikap positif. Jaminan Yesus ini mari kita tanggapi dengan hal yang sangat luar biasa. Yang kedua kata firman Allah adalah hanya Yesus saja yang memiliki kuasa dan wewenang untuk membebaskan kita dari kontrol dosa, ya. Jadi Yesus yang pada mulanya dia ada dalam surga sana, kemudian sebagai manusia datang ke bumi ini, reinkarnasi, inkarnasi, lalu kemudian dia bangkit, ya, dia turun ke dalam dunia orang mati. Kita sudah baca tadi ayatnya bagaimana dia turun untuk mengambil kunci jurang maut, kunci neraka itu, dan semua orang yang tidak percaya, ya, akan masuk ke sini. Tapi orang percaya karena Tuhan yang memegang, Yesus yang memegang, itu sebabnya Roma 8 ayat 1 mengatakan orang-orang yang berada dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus tidak akan masuk ke dalam kekekalan ini atau kematian kekal ini, tetapi mereka akan dibebaskan walaupun mereka menghadapi penghakiman itu, tetapi tidak mengalami penghukuman karena kita dibebaskan oleh Tuhan. Jadi Yesus yang membebaskan kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Kita yang percaya, kita lihat bagaimana hidup kita ketika kita belum menerima Yesus secara komplit dalam kehidupan kita. Kita melakukan seenak-enak perut kita, dosa yang kita anggap nikmat, kita anggap menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi itu mendukakan hati Allah. Dan itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa itu mengasihi manusia dan mengirimkan anaknya bagi kita, supaya kita yang percaya dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kehendak Bapa, kalau kita melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita, kita percaya kepada Yesus dan melakukan kehendak Bapa, maka kita akan terbebas dari segala hal-hal yang berbau dosa. Yang tak kalah serunya adalah yang ketiga, hanya Yesus saja pemegang kunci neraka, maut dan sorga. Haleluya. Jadi kalau dia pemegang kunci neraka, dia bisa membuka, dia bisa menutup. Dia bisa memasukkan siapa saja yang tidak percaya, pasti tidak lolos dari situ. Kita tahu, saya baca dulu satu bagian firman Allah dalam 1 Korintus 15 supaya lengkap. Ya, demikian bunyi firman Allah. 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56, 57 demikian. Bagian B dari mulai. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi maut musuh kita, dan kemudian itu sebabnya Yesus turun ke dalam dunia orang mati selama 3 hari 3 malam, dan dia bangkit kembali kepada hari yang ketiga. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dia bangkit dan naik ke surga, kemudian setelah 40 hari di bumi ini naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itu jelas. Nah, jadi karena apa? Dia pemegang kunci. Hanya Yesus, tidak ada. Siapa yang berani mengatakan bahwa ada orang pemegang, ada hak lain yang memegang kunci maut? Hanya Yesus. Dan kunci neraka juga. Kunci kerajaan neraka dia juga yang pegang. Kunci sorga juga dia yang pegang.
Jadi kalau dia pemegang kunci sorga, ya mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia berhak memasukkan kita ke dalam neraka itu, dan dia berhak memasukkan kita ke sorga itu. Tetapi bagi orang-orang yang percaya dan melakukan kehendak Allah, dia akan bebas dari penghukuman neraka dan akan masuk dengan sendirinya, karena nama kita akan tercantum dalam kitab kehidupan, karena dia akan menjadi hakim yang adil itu. Jadi yang mau saya katakan adalah jaminan Yesus ini ada pada setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Dan kalau kita percaya dengan sungguh kepada dia, ada orang percaya menjadi orang Kristen itu, wah paling enak. Setelah percaya, udah lakukan dosa seenak-enaknya, merampok, membunuh, berzina. Kainawa bilang makan daging babi dengan sambal senggal babi. Perbuatan baik nggak akan bisa menyelamatkan kau. Memang bagi orang percaya perbuatan baik tidak akan pernah menyelamatkan kita. Amal tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kita sebagai orang percaya punya tanggung jawab untuk melakukan yang baik sebagaimana firman Allah. Karena di situ kita punya tanggung jawab. Tetapi itu bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk apa istilahnya memperingan hukuman kita, tidak. Kita itu hanya sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita bisa melakukan dosa sebebas-bebasnya. Itu persepsi yang salah, dan saya sudah bacakan ayatnya bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan dosa itu adalah hubungannya selalu dengan setan. Jadi kalau orang melakukan kejahatan, memusuhi orang, membenci orang, itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Dan itu Tuhan tidak suka. Tuhan mau membebaskan orang yang suka merekayasa, yang suka menipu. Tuhan mau membebaskan mereka supaya jangan suka nipu-nipu, supaya jangan suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jaminan Tuhan ini untuk membebaskan kita dan dari kontrol dosa itu sudah pasti. Dan karena kita bebas dari kontrol dosa, kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tidak juga menyakiti hati sama kita, karena itu sama dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kasih musuh, doakan mereka. Dan bahkan kalau mereka haus, beri mereka minum. Kalau mereka lapar, berikan mereka makan. Kalau mereka tidak punya pakaian, beri mereka pakaian. Haleluya. Jadi biar kita menerima jaminan Tuhan yang hebat dan luar biasa ini. Hanya Yesus. Yang mau saya katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang punya jaminan sehebat ini. Tidak ada di dalam kepercayaan apapun jaminan yang sehebat ini. Hanya di dalam Yesus. Agama saya, agama Kristen, tidak pernah bisa menyelamatkan saya. Agama saya, agama Kristen, tidak akan pernah membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Nggak pernah itu. Tetapi saya mau katakan, sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, dan karena dialah saya bisa menikmati hubungan yang indah, yang intim dengan Bapa di surga, karena iman saya kepada dia. Makanya Paulus katakan begini, hidupku yang kuhidup sekarang adalah hidup oleh iman di dalam anak domba atau anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan nyawanya kepadaku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman. Jadi iman itulah yang membuat perbedaan, dan kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan jaminan kita dapatkan ketika kita terus setia di dalam kehidupan keberimanan kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kiranya jaminan Tuhan ini tidak kita lepaskan dari hidup kita sepanjang hidup di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa menolong kami untuk tetap melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami.
Kami percaya jaminan-Mu, dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan keluar dan hancurkan dengan kuasa-Mu. Tumpangkan tangan mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kasih dan kuasa-Mu datanglah kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka, kiranya Tuhan datang kepada mereka. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit itu, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Satukan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau adalah pembebas kami. Engkau memberikan jaminan, bukan hanya kalau Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, apalagi hal-hal yang kami butuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Pastilah Tuhan menolong kami, dan itu sudah Engkau nyatakan. Engkau adalah yang menjawab segala kebutuhan kami semuanya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat segala pertolongan-Mu. Kami percaya pembebasan Tuhan datang, kebutuhan yang kami harapkan diberi oleh Tuhan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami dapat memuji memuliakan Engkau dan berkata, terpujilah Tuhan yang telah melepaskan kami dari segala kesukaran kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya damai dari Tuhan menyertai kita. Mantap, mantap, mantap.